Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Math Kelasku Man 1 Nganjuk. Kali ini kita akan belajar tentang program linier bagian keempat, yaitu model matematika dan penerapan program linier. Materi ini untuk kelas 11. Mari kita simak bersama-sama. Program linier adalah suatu cara yang bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian untuk suatu sistem pertidaksamaan. Setiap masalah yang akan diselesaikan dengan kaidah program linier biasanya mengandung beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh variabel-variabel seperti X, Y. Oleh sebab itu, langkah pertama yang dilakukan dalam program linier adalah menerjemahkan syarat-syarat tersebut ke dalam bahasa matematika yang berbentuk pertidaksamaan. Bahasa matematika yang menerjemahkan syarat-syarat ke dalam bentuk pertidaksamaan disebut model matematika. Adapun komponen model matematika dalam program linier antara lain 1. Fungsi kendala atau sistem pertidaksamaannya. Yang kedua, fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Berikut ini beberapa contoh suatu ungkapan yang berhubungan dengan tanda-tanda ketidaksamaan. Ini adalah contoh ungkapan dan implikasinya, dan ini kolom pertidaksamaannya. Yang nomor 1, nilai Y antara 2 dan 6. Artinya, Y lebih dari 2 dan kurang dari 6. Jika dituliskan ke pertidaksamaan, penulisannya 2 kurang dari Y kurang dari 6, atau Y lebih dari 2 dan Y kurang dari 6. Contoh yang kedua, nilai X melebihi 2 tetapi tidak lebih dari 8. Artinya, X sama atau kurang dari 8 tetapi lebih dari 2. Penulisannya 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 8, atau X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 8. Contoh yang ketiga, nilai Y kurang dari 12 tetapi tidak kurang dari 5. Artinya Y sama atau lebih dari 5 tetapi kurang dari 12. Penulisannya 5 kurang dari sama dengan Y kurang dari 12, atau Y lebih besar dari 5, lebih besar sama dengan 5, dan Y kurang dari 12. Contoh yang keempat, nilai X sekurang-kurangnya 10, artinya X sama atau lebih dari 10. Penulisannya X lebih dari sama dengan 10. Nah, ini contohnya, kalian pahami kalimat-kalimatnya. Kita lanjutkan pada contoh soal penerapan program linier. Pak Rosid ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta. Jika keuntungan satu sepeda gunung Rp500.000 dan satu sepeda balap Rp600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Rosid. Kita jawab. Nah, untuk mengerjakan ini, kita misalkan dulu mana yang X, mana yang sebagai Y. Misal, banyaknya sepeda gunung itu sama dengan X, kemudian banyaknya sepeda balap sama dengan Y. Ya, kita misalkan seperti ini. Kemudian kita terjemahkan kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam kalimat matematika. Pak Rosid ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dan sepeda balap. Berarti
Ini sebagai fungsi kendala. 25 sepeda, berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Karena sebanyak 25 sepeda, tidak lebih dari 25 ya. Selanjutnya, harganya 1.500.000 untuk sepeda gunungnya dan 2 juta untuk sepeda balapnya. Maka penulisannya 1.500.000 X ditambah 2 juta Y kurang dari sama dengan 42 juta. Karena di sini tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Berarti 42 juta itu maksimalnya. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini ribuan, jutaan, maka kita bisa menyederhanakan ribuannya dikecilkan. Selanjutnya, nah ini kita sederhanakan ya, menjadi 15X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 420. Dibagi 100.000 semua. Selanjutnya untuk fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Keuntungan satu sepeda gunung 500.000 dan satu sepeda balap 600.000. Nah, berarti fungsi tujuannya adalah fxy sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Selanjutnya, X ditambah Y ini X ditambah Y kurang dari sama dengan 25, kita beri nama persamaan 1. Kemudian 15X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 420, kita beri nama persamaan 2. Langkah pertama yaitu menentukan titik pojok DHP, daerah hasil penyelesaiannya, dengan cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Kita mulai dengan persamaan 1. Pertidaksamaan 1 maksudnya. Tanda pertidaksamaan 1 ini kita ubah menjadi tanda persamaan. X ditambah Y sama dengan 25. Kita buat tabel untuk X-nya 0 dan Y-nya 0 karena titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, maka kita dapatkan Y 25. Y sama dengan 25, titiknya menjadi 0,25. Jika Y-nya 0, maka kita dapatkan X-nya 25, sehingga titiknya 25,0. Lanjut ke persamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua, tanda pertidaksamanya kita ubah dulu ke sama dengan 15X ditambah 20Y sama dengan 420. Kita buat tabelnya seperti yang pertama. 15 kali 0 hasilnya 0. 20Y sama dengan 420. Maka Y sama dengan 420 dibagi 20. Hasilnya 21. Sehingga didapatkan titik 0,21. Selanjutnya, Y-nya sama dengan 0, maka 15X sama dengan 420. X sama dengan 420 dibagi 15, hasilnya adalah 28, didapatkan titik 28,0. Sekarang kita gambarkan pada koordinat kartesius, yaitu ini 0,21 dan ini 28,0. Untuk daerahnya berada di sebelah kiri karena kurang dari sama dengan. Selanjutnya untuk titik 0,25 dan 25,0 seperti ini. Untuk daerah hasilnya juga berada di sebelah kiri. Maka untuk daerah hasil penyelesaiannya adalah daerah irisan yang dikenai kedua garis ini. Nah, seperti ini.
Nah, dari sini kita sudah dapatkan titik pojoknya, yaitu 25,0, 0,21, dan titik ini, titik yang belum diketahui. Misalnya kita namai dengan titik A. Selanjutnya kita akan menentukan nilai titik A dengan cara metode eliminasi atau substitusi seperti pada persamaan linier dua variabel. Menentukan titik A, kita tuliskan persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Kita akan mengeliminasi variabel X atau Y, pilih salah satu. Kalau mengeliminasi variabel X, maka akan mendapatkan nilai Y. Kalau akan mengeliminasi variabel Y, maka akan mendapatkan nilai X. Kita mengeliminasi variabel Y. Kita kalikan dengan koefisien kebalikannya, ya, kebalikan silang. 1 kali di bawah, 2 kali di atas. Kita kalikan masing-masing 20 kali X ditambah 20 kali Y sama dengan 20 kali 25 hasilnya 500. Kemudian 15X ditambah 20Y sama dengan 420 kali 1 hasilnya sama. Selanjutnya kita kurangi. 20X dikurangi 15X hasilnya 5X. 500 dikurangi 420 hasilnya 80. Maka kita dapatkan X sama dengan 80 dibagi 5 hasilnya 16. Selanjutnya substitusikan X sama dengan 15 ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah X ditambah Y sama dengan 25. X-nya kita ganti dengan angka 16. Maka kita dapatkan Y sama dengan 25 dikurangi 16 hasilnya 9. Jadi didapatkan titik A yaitu 16,9. Maka substitusikan titik-titik pojok ini ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah 500.000 X ditambah 600.000 Y. Kita hitung yang pertama untuk titik 25,0. F 25,0 sama dengan 500.000 kali 25 ditambah 600.000 kali 0 sama dengan 12.500.000. Untuk titik 0,21 sama dengan 500.000 kali 0 ditambah 600.000 kali 21 sama dengan 12.600.000. Selanjutnya titik 16,9 sama dengan 500.000 kali 16 ditambah 600.000 kali 9 sama dengan 13.400.000. Nah, di sini tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Rosid. Maksimum berarti nilai yang terbesar. Maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 13.400.000. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Contoh yang kedua, toko subur menyediakan dua jenis pupuk yaitu standar dan super. Dalam setiap satu sak, jenis pupuk tersebut mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Misalnya dalam tabel seperti ini, nitrogennya untuk standarnya 2 dan fosfatnya 4. Sedangkan untuk pupuk supernya nitrogennya 4, untuk fosfatnya 3. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan pupuk super masing-masing Rp30.000 dan Rp50.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk terpenuhi. Kita jawab. Nah, sekarang kita misalkan mana sebagai X, mana sebagai Y. Misalnya pupuk standar itu X dan pupuk supernya sama dengan Y. Kita cari fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya adalah seorang petani membutuhkan paling sedikit 2 kg nitrogen dan 24 fosfat untuk lahan pertaniannya. Misalnya berarti
2X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 22. Kemudian 4X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Ini fungsi kendalanya. Yang ini yang atas sebagai pertidaksamaan 1, yang bawah sebagai pertidaksamaan 2. Selanjutnya, fungsi tujuannya adalah Fx, Y sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y. Langkah berikutnya yaitu menentukan titik pojok DHP seperti pada contoh yang pertama tadi. Kita tentukan dulu titik potong sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Untuk persamaan 1, 2X ditambah 4Y sama dengan 22. Jika X-nya 0, maka 4Y sama dengan 22. 22 dibagi 4 sama dengan 5,5. Jadi titik X, Y-nya adalah 0,5,5. Selanjutnya, jika Y-nya 0, maka 2X sama dengan 22. X-nya sama dengan 22 dibagi 2, hasilnya 11. Sehingga didapatkan titik 11,0. Berikutnya, titik potong sumbu XY pada persamaan 2, yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Kita buat tabelnya. Untuk X sama dengan 0, berarti 3Y sama dengan 24. Didapatkan Y sama dengan 24 dibagi 3, hasilnya 8. Titiknya 0,8. Selanjutnya, Y-nya sama dengan 0. Maka 4X sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 4, hasilnya 6. Didapatkan titik 6,0. Nah, sekarang kita gambarkan pada koordinat kartesius, yaitu titik 5,5 dan 11,0. Untuk daerah akhirnya, karena di sini lebih dari sama dengan, maka arahnya ke kanan. Selanjutnya garis yang kedua yaitu 0,8 dan 6,0. Untuk daerah hasilnya juga ke kanan. Nah, seperti ini. Maka daerah hasil penyelesaiannya adalah daerah yang dikenai dua arsiran ini, yang di sini. Nah, yang ini. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menentukan titik pojoknya. Titik pojoknya adalah 0,8 nih, dan 11,0. Dan juga titik yang belum diketahui ini kita berikan nama titik A. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik A. Berapa X dan Y-nya pada titik A. Menentukan titik A dengan cara eliminasi atau substitusi. Persamaan satunya 2X ditambah 4Y sama dengan 12. Persamaan 2-nya 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Kita gunakan cara substitusi. Kita kalikan masing-masing kebalikannya dengan koefisiennya. Kita sekarang mengeliminasi variabel X, maka kita akan dapatkan variabel Y, nilai variabel Y. Selanjutnya, yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. 2 dan 4 ini kan kelipatan. 2 kali 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian 4 kali 2 hasilnya 8. 22 kali 2 hasilnya 44. Yang bawah tetap ya, 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Selanjutnya dikurangi. 4X dikurangi 4X hasilnya 0. 8Y dikurangi 3Y hasilnya 5Y. 44 dikurangi 24 hasilnya 20. 5Y sama dengan 20, maka kita dapatkan Y sama dengan 20 dibagi 5, hasilnya 4.
Selanjutnya, substitusikan Y sama dengan 4 ke persamaan 1. Kita tuliskan persamaan satunya 2X ditambah 4 kali 4 sama dengan 22. Ini Y-nya diganti dengan angka 4, sehingga 2X ditambah 16 sama dengan 22. 2X sama dengan 6. 22 dikurangi 16, hasilnya 6. X sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi kita dapatkan titik 3,4. Selanjutnya, langkah berikutnya, substitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. Titik pojoknya 0,8, 11,0, dan 3,4 ke fungsi tujuan ini. X-nya kita ganti dan Y-nya kita ganti dengan titik pojoknya. Yang pertama yaitu 0,8. Berarti 30.000 kali 0 ditambah 50.000 kali 8 sama dengan 400.000. Selanjutnya titik 11,0. 30.000 kali 11 ditambah 50.000 kali 0, hasilnya 330.000. Kemudian titik 3,4 sama dengan 30.000 kali 3 ditambah 50.000 kali 4 sama dengan 290.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar pupuknya mencapai minimum. Nah, berarti di sini harga yang paling kecil adalah di titik 3,4. Nah, jadi petani tersebut memerlukan 3 sak pupuk standar dan 4 sak pupuk super. Bisa dipahami ya? Nah, adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.